Secara faktual, tidak ada masalah berarti dalam penggunaan tenaga kerja asing di Kota Batam. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Zaref Riyadi. Menurutnya, pengawasan tenaga kerja asing di Batam dilakukan secara komprehensif, dan masalah yang muncul lebih kepada komunikasi antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal yang sering menghambat alih skill yang seharusnya terjadi dalam proses penggunaan tenaga kerja asing. Sementara menanggapi indikasi oknum yang menjadikan tenaga kerja asing sebagai sumber penghasilan kedua karena pelanggaran-pelanggaran yang kemudian ditutupi oleh oknum, Zaref Riyadi mengatakan sejauh ini pihaknya tidak menemukan oknum yang dimaksud. Zaref Riyadi menegaskan Dinas Tenaga Kerja akan mengambil tindakan tegas jika ada temuan oknum yang bermain dalam persoalan penggunaan tenaga kerja asing. Data kita, data yang melapor ke kita. Itu yang benar. Kalau ada yang tak melapor, itu bermasalah. Ya, itu lugas saja kita jawab itu. Data yang ada sama kita ini data yang melapor dan memenuhi persyaratan. Ya, segala kewajibannya dia penuhi. Nah, data itu yang ada kita. Nah, kalau ada data di luar itu, nah justru kita butuh informasi itu. Yang baru kita tertibkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan berkala dalam 1 tahun, serta melakukan pengawasan jika ada laporan dari masyarakat. Sementara itu, kuatnya dugaan oknum yang menangguk keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan tenaga kerja asing juga terbuka lebar di imigrasi Kota Batam. Sebut saja kelebihan izin tinggal, bisa saja dengan mudah dilanggar oleh tenaga kerja asing. Hal ini belum termasuk penyalahgunaan visa pelancong yang dalam kenyataannya digunakan untuk bekerja di wilayah hukum Republik Indonesia. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam mengatakan pihaknya tidak menutup mata adanya celah dan kemungkinan oknum yang menarik keuntungan dari pelanggaran tenaga kerja asing. Kemudian tadi disebutkan bahwa pelanggaran yang paling banyak ditemukan ini penyalahgunaan izin tinggal. Gitu. Seperti apa sih modusnya kalau yang sering yang menjadi temuan? Mereka datang ke Indonesia melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Salah satu contoh yang paling dekat tetangga kita adalah Singapura. Mereka selalu menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan singkat atau lebih kerennya BPKS. Menurut seorang pengamat sosial Juanda, ada banyak modus yang dipraktikkan oknum, baik di imigrasi maupun di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam terkait pelanggaran tenaga kerja asing. Juanda menyebutkan salah satu modus yang paling sering dijumpai, yakni penggunaan visa turis dengan masa tinggal 30 hari dan digunakan maksimal 28 hari.
Pelancong yang menggunakan masa tinggal 28 hari secara wajar dan logis bisa saja dicurigai melakukan hal lain semisal bekerja di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Di pelabuhan itu, kalau mereka itu mau kooperatif, ya masalah loss kontrolnya terhadap asing di Batam ini sih gampang. Permasalahan kan begini. Nah di situ kan setiap kedatangan warga asing itu, apalagi mereka itu kedatangannya rata-rata di paspor itu 30 hari. Ternyata mereka itu menggunakan 20 hari. Itu kemudian besar mereka itu sudah jelas clear sini. Kenapa? Karena mereka ini kan menghindari pembayaran pajak tenaga kerja asing tadi. Jadi dari biasanya mereka ini berkali-kali lah antara petugas di pelabuhan. Kedua ya kita harapkan juga lah dari tenaga kerja ini mereka kooperatif lah mengawasi. Kenapa? Karena sinkronisasi antara tenaga kerja dengan petugas yang ada di imigrasi sebagai pintu sentral asing itu sebenarnya sehingga sekarang ini kayaknya kurang begitu dekat sekali. Sehingga mereka ini berkesempatan kita kan peluang untuk mendapatkan hasil dari kedatangan orang asing tadi. Ya sifatnya pribadi lah. Hal senada juga disampaikan Abner, pemerhati tenaga kerja di Batam, yang menyebutkan validasi data mengungkapkan data tenaga kerja asing tidak sinkron antara Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, bahkan Kementerian Tenaga Kerja. Abner yang dihubungi melalui ponsel menambahkan sangat rentan terjadi kong-kali-kong antara pihak perusahaan dengan instansi terkait, mulai dari Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi Kota Batam. Adakah kerugian negara yang muncul dari kurangnya pengawasan tenaga kerja asing ini? Dan adakah pengaruh langsung penggunaan tenaga kerja asing dengan peningkatan mutu dan keahlian tenaga kerja lokal? Tetap bersama Semenanjung Fakta untuk fakta berikutnya. Au